Ya, sudah Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Bu, Ya. kok nggak kelihatan? Ya, baik. Ibu ngajar di kelas berapa? Di kelas 3-03 Di Kepayang, mana? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Ya. Baik. Nggak, banjir nggak Bengkulu, Bu? Kalau kami enggak, Pak. Kami dataran tinggi. Dataran tinggi, ya, jadi nggak banjir. Baik, Bu. Tadi berapa tahun? 4 tahun ya? Apa, Pak? Sudah ngajar berapa tahun? 4 tahun. Sebenarnya sudah lama, Pak. 2005 kemarin saya upload. Oke, berapa? 10 tahun. Iya. Udah 16 tahun, Pak. Sudah dong. Iya. Oke, ikutnya K2 ya. Iya, seharusnya. Oke, ngajar kelas berapa, Bu? Kelas 3, Pak. Ya, baik. Bu Saripah, silakan Ibu ngajar. Pakai model pembelajaran apa, Bu? PBL, Pak. PBL. Ya, silakan Ibu ngajar 10 sampai 15 menit, Bu. Pakai PBL. Pengen tahu Bu Saripah ngajar. Langsung, Pak ya. Ya, langsung, Bu. Biar cepat selesai. Udah jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. anak-anak? Baik. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Setelah selesai berdoa, sekarang Ibu absen ya, satu persatu siapa yang tidak hadir hari ini. Boleh membagikan layar, Bu. Share screen PPT boleh. Sini, kelas 9. Tidak tahu, belum baca. Sebentar Pak ya. Baik, baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran yang berikutnya, Ibu ingin bertanya, apakah anak ingat pelajaran yang kemarin? Ya, sudah ingat semua ya. Sekarang kita masuki pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang teks narasi. Ini pelajaran kita adalah tentang narasi. Di sini yang akan dipelajari adalah pengertian teks narasi,
contoh teks narasi, tujuan teks narasi, ciri-ciri teks narasi, dan jenis-jenis teks narasi. Baiklah, anak-anak, yang dimaksud dengan teks narasi itu adalah suatu karangan cerita yang menyajikan rangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara logis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa benar-benar terjadi, tapi bisa juga khayalan saja. Itu pengertian teks narasi anak ya. Itu bisa khayalan atau bisa terjadi benar-benar terjadi. Yang kedua itu tujuannya ya. Tujuan teks narasi itu untuk menghibur pembaca melalui kisah dan cerita. Bisa sebuah dongeng, itu cerita sebuah dongeng itu bisa supaya ini supaya pembaca terhibur melalui cerita tersebut. Yang selanjutnya contohnya itu terdapat di dalam novel atau cerpen. Yang ketiga, ciri-ciri teks narasi adalah ada 3 cirinya, ada 4 ciri teks narasi itu. Yang pertama, teks narasi tentang cerita, kisah dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, cerita memiliki alur yang jelas dan awal hingga akhir cerita tersebut. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur berbentuk berupa ada temanya, ada latarnya, ada alurnya, karakternya, dan sudut pandangnya. Itulah ciri-ciri teks narasi. Sekarang kita masuk ke selanjutnya adalah jenis teks narasi. Jenis teks narasi itu ada 3. Yang pertama, narasi informatif. Narasi informatif itu adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Itu pengertian karangan teks narasi ya. Yang kedua, narasi artistik. Karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetik kepada pembacanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Dia menggunakan bahasa kiasan kalau ini narasi artistik. Yang ketiga, narasi subjektif. Menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Itu kalau narasi eksekutif. Baiklah, anak-anak sekalian sudah paham yang Ibu jelaskan? Kalau sudah, sekarang Ibu bagikan tugas ya. Sekarang anak-anak bagi kelompok. Nah, di sini tugasnya LKPD-nya adalah kamu membaca cerita tentang anak gembala dan serigala. Nanti selesai membaca cerita, anak-anak jawab pertanyaan berikut ya. Siapa saja tokoh cerita di atas? Bagaimana sikap anak gembala dan cerita di atas? Menurut pendapatmu, apa kamu harus meniru sifat anak gembala tersebut? Yang kedua, pesan apa? Yang terakhir, pesan apa yang bisa kita ambil dari tersebut? Nah, sekarang anak-anak silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, sekarang maju satu kelompok untuk mewakili untuk mempresentasikan di depan ya anak-anak. Terus sudah selesai, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang mewakili presentasi di depan. Sekarang
kumpulkan tugasnya ke depan. Semua tugasnya dikumpulkan ke depan ya anak-anak. Nah, karena waktunya sudah mau berakhir, sekarang Ibu beritahukan untuk pelajaran selanjutnya adalah teks narasi melalui gambar berseri. Itu pelajari di rumah anak-anak ya. Sekarang kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca lapak hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Sudah, Pak? Alhamdulillah. Lega, Bu ya. Alhamdulillah. Bu, pakai model apa, Bu? PBL, Pak. Ada berapa langkah, Bu, PBL-nya? Ada berapa fase? Ada 5, Pak. 5 fase. Kemudian fase keberapa, Bu? Ibu mengajari anak berpikir kritis. Ada di fase keberapa? Tadi orientasi, tidak ingat tadi lah. Kalau nggak salah di fase kedua, Pak. Apa, Bu? Fase kedua nanti dikasih, dieksplisitkan, ditulisi berpikir kritis gitu ya, Bu, ya, di fase kedua ya. Iya, Pak. Terus berpikir kreatif, Ya, ada di fase keberapa? ada ini. Ini modul Ibu yang bikin Ibu atau siapa? Bikin sendiri, Pak, tapi lupa tadi. Bikin Nah, sendiri. itu sudah menulis di fase itu, ada fase ketiga, musyawarah dan kreatif, gotong royong musyawarah itu. Masa lupa, Bu? Lagi, Mbak. Berpikir kreatif ada di fase keberapa, Bu? Fase Di laptop ulang. ketiga. Terus pas berpikir reflektif, ya, anak biar supaya berpikir reflektif itu ada di fase keberapa? Sekeempat, ada, Pak. Di bagian tugas itu. Mbak. Oke, terus decision making, membuat keputusan ada di fase keberapa? Di fase terakhir, Pak. Kelima. Nanti dikasih dalam kurung decision making gitu ya, Bu ya. Iya. Iya, Pak. Sekarang tunjukkan, Bu, di modul ajar Ibu yang HOTS. HOTS-nya di mana? Higher order thinking skill-nya C5, C4, C5, C6-nya di mana? Screen aja, Mbak. Aku ada di situ, Mbak.
Nggak usah di share screen, nggak apa-apa Bu. Ibu tinggal Nah, menyampaikan batch-nya. TP Ibu itu apa saja tuh Bu, TP-nya? punya itu pun menidentifikasi ide pokok yang terdapat dalam teks narasi, Pak. Ya, yang hots yang mana itu? Yang hotnya menyebutkan tujuan teks narasi itu, Pak. Oh, nomor berapa Bu? Nomor 3 kalau salah, Pak. Nomor tiga itu apa? Mengidentifikasi pesan. Ibu itu ngajar berapa anak sih Bu dalam satu kelas? 29, Pak. 29. Disuruh ngapain aja Bu? Ini Ibu mau nyampein apa sih ke siswa? 29 siswa itu, Ibu mau menyampaikan apa ke 29 anak itu? Ya. Menyampaikan apa Bu? Materi Materi tentang teks narasi itu, Pak. tentang Teks narasi. teks narasi. Teks narasi apa Bu? Tokoh ya, Tokohnya, tokoh dan sifatnya, Pak. tokoh dan sifatnya. Ya, Teks narasi sifat tokoh, yes, tokoh dan sifatnya itu kira-kira bisa nggak Ibu meminta siswa membuat karya itu? Menggambar misalnya, bisa nggak Bu? kalau menggambar bisa, Pak. Tokoh-tokohnya siapa saja itu Bu? Di sana, Pak, ada anak gembala, ada serigala, ada domba, ada warga. Anak disuruh bikin gembala, domba, anak serigala, bisa nggak Bu? Kalau begini anak gembala kan bisanya Pak gambar orang. Nah, iya, Makan gambar coba dia domba kan gambar. nggak sama kayak kambing gitu, Pak. Bisa Ya, anak-anak dari gambar itu anak disuruh cerita menceritakan apa yang dia gambar. akan ulang ya, Pak ya. Ya, yang dia gambar, misalnya dia gambar buaya, apa sih yang dia gambar itu? Makanannya apa, hidupnya di mana. Iya, Pak. Nanti kan kelihatan kalimat utamanya, subjeknya, predikatnya, dan seterusnya kan Bu. Yang Iya, Pak. penting dia bisa mengekspresikan, ya, bisa menceritakan dari gambar. Iya, Pak. Ya, dari kamera Ibu saya bisa cerita kok. Ibu termasuk peserta ya BDK Palembang tahun 2022 ya. Nah, itu cerita ya. Iya, Pak. Jadi anak nanti akan berpikir ya kreatif, kritis, kolaborasi, communication. Nah, itu nanti ini harus ada ini tujuannya. Siswa mampu membuat gambar ya Oh, iya. tokoh atau membuat karya apa biar supaya nanti hostnya kelihatan. Ini di mana hostnya? Menyebutkan itu ya C2 memahami.
mengidentifikasi sifat ini ya cenderung ke C berapa ini, C2 ini. Ya. Berarti belum ada hot Nah, ya, Pak? kecuali gimana? Belum ada hot yang Gimana? sama, Pak. Ya, kalau pengen ada hots, lah para tokoh ini tokohnya tadi siapa saja? Suruh menggambarkan ya, Pak ya. Ya, tokohnya dua aja, Bu. Tokoh apa dan tokoh apa? Oh, gitu ya. Coba contohnya apa, Bu? Tokoh satu apa? Anak gembala tadi, Pak. Ya, anak gembala sama Ini serigala. adalah siswa mampu membandingkan sifat tokoh anak gembala dengan serigala dalam bentuk narasi. Itu malah C5, Bu. Iya ya, Pak. Satu Membandingkan tokoh ya. anak gembala, Satu. satu serigala. Nah, itu kan dia membandingkan pasti, Bu. Ya, Nah, itu mensintesis itu, Bu, C5. ya, berarti membandingkan juga, Pak ya. Ya, ini diperjelas ya, Bu, ya. Nanti para tokoh itu siapa? Pahlawan atau tokoh apa ini? Ya. Kemudian membuat karya gambar gitu. Nanti evaluasinya enak, Bu. Evaluasinya nanti gambarlah ya. Bedakan antara tokoh anak gembala karena membandingkan kan membedakan dan bedakan. Gitu-gitu, Bu. Itu C5 C6. Ya, Pak. Ini menganalisis nggak ada. Adanya menyebutkan ini C1 semua, C1 sama C2 ini, Bu. Ya, nanti tolong dibuat hots supaya nanti ketika Ibu Ukin unjuk kinerja besok di apa kelulusan PPG itu bisa berhasil jika ada hotsnya. Ya, Pak. Itu ya, Bu, ya masukan saya. Ya, Pak. Kemudian ini, Bu, PK Ibu judulnya apa? TK saya, Pak. Iya. Upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan media sumber poster dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Upaya Upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi dengan menggunakan media gambar poster dalam pelajaran bahasa Indonesia. ya PBL-nya apa, Bu? PBL-nya di mana? Keterampilan menulis, Pak. Bukan. Upaya meningkatkan keterampilan menulis melalui model pembelajaran PBL. Nah, itu, Bu, baru. Atau dibalik, penerapan model PBL untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Indonesia siswa kelas berapa. Lah, itu baru PTK. Jadi ada yang di tindakannya. Tindakannya itu kan meningkatkan keterampilan menulis itu tindakan. Oh, Ya, iya, Pak. melalui apa? Melalui PBL. Ibu kan pakai PBL kan? Iya, Nah, itu, Bu, saran saya. iya, Pak. Sudah punya Al-Quran, sudah nyiapkan Al-Quran belum? Udah, Pak. Ya, silakan, Bu, dicari surat Al-Baqarah. Ayat berapa, Pak? Anu aja lah ya, 30, 31, 32, 3 ayat saja dibaca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba falamma ambalahu bi asma'ihim qala alam aqul lakum a'lamu ghaibas sawa inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sadaqallahul adzim. Ya, Bu, silakan ditulis, Bu. Dari 3 ayat itu, pilih salah satu ayat tulis. Nanti tunjukkan ke kamera ya, Bu. Ya. Kenapa satu di bawah ya, Pak? Ya,
Ya, Bu. Ya, satu ayat saja kan, Pak? Nggak kelihatan ya, Bu. Nampak nih. Nggak kelihatan. Karena background Ibu itu paling. Nanya, Mbak, apa yang ibu yang bibi dan apa? Tulisannya nggak kelihatan. Tulisannya nggak kelihatan gitu ya. Dekat kan ya? Itu kan background gitu enggak? Oh iya. Sama. Bisa nanti. Kita macet-macet. Nampak tersebentar. Nah, yang lagi. Nampak tidak. Oke, oke, oke. Ya, sudah, Bu. Cukup. Sudah. Ya, ya. Terima kasih, Bu, ya. Saya kira cukup. Salam buat keluarga, buat teman-teman guru yang di Bengkulu, ya, Bu, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, semoga nanti lancar sampai akhir bisa lulus. Amin. Oke, cukup ya, Bu, ya. Iya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa di rekodnya dimatikan, Bu. Iya, rekodnya matikan. Stop recording. Ini. Bukan yang ini. Yang ini. Bukan yang ini.